22. Hai, sweetie. Good morning, ucap seseorang itu membuat mata Shenina terbelalak dan refleks mundur ke belakang. Teras rumah yang kecil dan tanpa pagar membuat Shenina nyaris saja jatuh ke tangga bila tidak ada sepasang lengan kekar yang menahannya. Hati-hati, sweetie, ucapnya cemas. Kakao, kenapa bisa ada di sini? Pekik Shenina terkejut yang justru membuat seseorang itu terkekeh geli. Kenapa aku di sini? Ya supaya bisa berdekatan dengan kalian, calon istri dan anakku, jawab Rainero acuh tak acuh. Mata Shenina terbelalak, sepertinya Anda mulai kurang waras. Apa setelah kepergianku waktu itu Anda mengalami kecelakaan? Ejek Shenina. Setelahnya ia pun segera berlalu. Ia hendak menjemput Gladys yang ternyata mereka berdua telah berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri. Ternyata bukan hanya ada Gladys dan Adisti di sana, tapi juga ada Axton dan Mark. Sepertinya mereka telah bersekongkol untuk mendekatkan dirinya dan Rainero. Shenina menggeram kesal. Tapi marah-marah pun percuma. Akhirnya, Shenina pun berjalan mendahului mereka tanpa menggubris mereka semua. Flashback on. Beberapa jam yang lalu, tepatnya pukul 1 dini hari sepulangnya Rainero dan Axton dari bar, Rainero tampak melamun. Memikirkan cara untuk meluluhkan hati Shenina agar mau memaafkan dan memberikan kesempatan untuknya menebus segala kesalahannya. Rainero lantas membuka foto-foto Shenina yang dikirimkan orang-orangnya. Tiba-tiba saja Rainero memikirkan sesuatu dan menelepon Axton yang tidur di kamar sebelah bersama Mark. Halo Ton, ucap Rainero. Cek, kita baru saja berpisah sebentar, apa kau sudah merindukanku lagi? Seloro Axton kesal sebab ia baru saja merebahkan tubuhnya di atas ranjang, tapi Rainero sudah menghubunginya lagi. Cih, kau pikir aku gila? Aku masih normal, tidak seperti kau yang belum terbukti kenormalanmu, ketus Rainero membuat Axton seketika terduduk dengan mata melotot. Apa kau bilang? Apa kau harus menghamili seorang perempuan dulu baru aku bisa membuktikan kalau aku normal? Omel Axton kesal. Mark yang telah tertidur di ranjang satunya sontak saja terbangun karena suara Axton yang meninggi. Terserah kau mau membuktikan dengan cara apa. Tapi menurutku, lebih baik kau segera temukan perempuan dan kau nikahi. Tapi jangan sembarang perempuan juga. Tapi kenapa aku jadi bahas ini? Cek, ini gara-gara kau. Kenapa aku yang jadi kau salahkan? Cek, sudah, tak perlu dibahas lagi. Aku meneleponmu hanya ingin bertanya, apa kau tahu nomor ponsel teman Shenina yang tinggal di kontrakan sebelahnya? Oh, maksudmu Adisti. Entahlah, aku tak tahu. Apa mau punya nomornya? Untuk apa? Jangan bilang mau tertarik dengan gadis itu. Jangan gila. Aku ada perlu dengannya, jadi kirimkan sekarang juga nomornya, pungkas Rainero yang segera menutup teleponnya. Tak lama kemudian, ponsel Rainero berdenting, sebuah pesan masuk yang berisi nomor ponsel Adisti. Rainero pun segera menghubungi Adisti. Adisti yang hanya memahami bahasa Inggris pasif, jelas saja kebingungan saat ingin menjawab permintaan Rainero yang memintanya agar menyewakan kontrakan gadis itu padanya. Bahkan Rainero bersedia membayar sewa 1 tahun full sebagai gantinya. Jelas saja Adisti tertarik. Kapan lagi ia bisa memiliki uang yang sangat banyak, pikirnya. Apalagi tak ada salahnya juga, pikir Adisti sebab menurut cerita Gladys, Rainero sedang berusaha meminta maaf pada Shenina dan ingin memperjuangkannya pun dengan anak yang ada di dalam kandungan Shenina. Ya, Adisti tahu tentang siapa itu Rainero dari Gladys sementara Gladys mendapatkan cerita itu dari Axton. Axton menceritakan hal tersebut agar sewaktu-waktu bila ia meminta bantuan, Gladys bersedia membantunya. 1 bulan 1 juta, dikali 12, jadi 12 juta. Hua, aku mau mas bule, seru Adisti kegirangan. Hah, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Rainero kebingungan saat mendengar jawaban Adisti yang menggunakan bahasa Indonesia. Itu, gimana ya cara ngomongnya? Lidahku kok berbelit-belit kayak gini. Aku ngerti mas bule ngomong apa, tapi aku nggak bisa jawab. Halo, kamu yang di sana, kamu sebenarnya ngomong apa? Maaf, saya tidak mengerti. Yes,
I agree, Mas Bule. I agree, jawab Adisti gugup berharap Rainero mengerti akan apa yang ia katakan. Rainero menyeringai. Ia senang karena Adisti menyetujui permintaannya. Untuk menjalankan rencananya, Rainero meminta bantuan Mark untuk membantunya berbicara dengan Adisti. Adisti juga tak lupa meminta bantuan Gladys agar ia bisa pindah ke kontrakan yang terletak di ujung. Kebetulan kontrakan itu baru ditinggal beberapa hari yang lalu. Untung saja Gladys malam itu mudah dihubungi. Sehingga, sebelum fajar menyingsing, Rainero telah berhasil pindah ke kontrakan yang ada di samping kontrakan milik Senina. Flashback off. Dengan perasaan kesal, Senina melangkahkan kakinya dengan cepat membuat Rainero khawatir. Sen, pelan-pelan. Ingat, kau sedang hamil. Ingat, keadaanmu baru membakar, sergah Rainero saat Senina melangkah dengan cepat di depannya. Tak Senina yang kadung kesal masa bodoh, ia terus melangkah sampai tiba-tiba perutnya terasa kram. Malu karena mengabaikan peringatan Rainero sehingga membuatnya kesakitan sendiri, ia pun segera mencari tempat duduk di sekitar sana. Ia duduk sambil menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Sepertinya kalian senang sekali ia mengerjai Momi. Apa kalian memihak Dedi kalian? Monolog Senina. Minumlah. Tiba-tiba Rainero menyodorkan sebotol air mineral pada Senina. Senina sebenarnya haus, tapi dia gengsi untuk menerima air minum tersebut. Rainero geleng-geleng kepala melihat sikap Senina yang acuh tak acuh. Tapi Rainero tidak mempermasalahkannya. Ia justru membukakan botol minuman itu dan menyodorkannya ke mulut Senina membuat perempuan itu mendelik tajam. Aku bisa sendiri, ketus Senina sambil merebut botol air minum dari tangan Rainero yang justru membuat Rainero terkekeh. Makin hari kau ini makin menggemaskan. Menyesal aku baru menyadarinya sekarang, ucapnya sambil tersenyum geli ke arah Senina. Nggak usah ngegombal, nggak mempan. Nasi dengan tingkat keketusan yang sama. Aku serius, Sen. Mana pernah aku ngegombal? Cek, kau pikir aku percaya dengan Casanova sepertimu? Sindir Senina membuat Rainero menghela nafasnya. Sen, kapan kau bersedia berbicara denganku? Tanya Rainero dengan raut wajah penuh kesedihan. Apa lagi yang mesti kita bahas? Bukankah segalanya telah usai sejak kau? Mata Senina memerah. Luka itu kembali menganga membuatnya meneteskan air mata. Rainero paham, luka yang telah ia goreskan pasti begitu dalam. Senina bukan hanya mengalami ruda paksa olehnya, tapi juga penolakan dan pengusiran di saat perempuan itu tengah hamil. Maaf. Aku tahu 1000 kata maaf pun takkan bisa mengembalikan segalanya. Oleh sebab itu, berikanlah aku kesempatan untuk berbicara hanya berdua denganmu. Aku ingin menebus. Apa yang ingin kau tebus? Sudahlah, sebaiknya kau pergi. Kekasihmu lebih membutuhkanmu apalagi saat ini dia tengah hamil anakmu, ucap Senina tiba-tiba membuat Rainero melongo. Kekasih. Hamil anakku. Bo Rainero. Senina kembali mendelik tajam, tak usah berkelit. Bukankah kau sedang mengalami sindrom Couvet karena kehamilan kekasihmu itu? Jadi lebih baik kau pergi. Anggap saja kita tidak saling mengenal, ucapnya dingin yang justru membuat Rainero terkekeh geli. Kabar dari mana itu? Aku yakin, itu hanya asumsimu sendiri, benar bukan? Rainero kembali terkekeh, dengar ini dan simpan dalam otak cantikmu ini. Rainero menunjuk kepala Senina membuat perempuan hamil itu melotot padanya. Pertama, aku tidak memiliki kekasih. Kedua, ya aku akui aku mengalami sindrom Couvet. Ketiga, yang hamil itu bukanlah kekasihku apalagi wanita-wanita bayaran yang pernah aku tiduri. Dan keempat, dengarkan ini baik-baik, aku mengalami sindrom ini sebagai efek kehamilanmu. Entah kau percaya atau tidak, tapi aku sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, saat aku bisa memakan bakso crispymu itu dengan lahap aku merasa heran sebab sudah 2 bulan ini aku kesulitan untuk makan. Apa kau tidak menyadari, aku kini tampak kurusan? Rainero mendekatkan wajahnya membuat Senina gelagapan sampai refleks menjauh. Rainero pun terkekeh. Saat tahu bakso crispy itu buatanmu, akhirnya aku sadar, kalau aku hanya bisa makan makanan yang dibuat dengan tangan cantikmu ini saja. Bahkan yang aku pun tidak bisa berdekatan dengan lawan jenis, tetapi denganmu,
aku bukan hanya bisa, tapi merasa nyaman. Jadi, kau tak perlu khawatir, tak pernah ada perempuan lain yang mengandung anakku. Hanya kau dan mungkin hanya kau satu-satunya yang bisa dan boleh mengandung anakku. Semenjak hari di mana Rainero mengungkapkan fakta kalau dia mengalami sindrom Couvet sebagai efek kehamilannya, membuat Senina selalu kepikiran. Seminggu telah berlalu, tak sehari pun Rainero menyiapkan kesempatannya untuk meluluhkan hati Senina. Tapi wanita hamil itu masih acuh tak acuh. Bahkan pagi ini, demi meluluhkan hati sang pujaan hati, Rainero rela memasuki pasar yang becek dan dipenuhi semerbak berbagai aroma. Huek! Rainero merasakan perutnya bergejolak. Bukan hanya karena aneka aroma jualan yang menyeruak memenuhi rongga hidungnya, tapi juga aroma para perempuan yang tanpa malu menggodanya di tengah pasar. Wah, ada bule ganteng masuk pasar ai. Hai Mas Bule, boleh kenalan dong? Mas Bule, belanja di sini aja. Entar saya kasih diskon deh. Kesini aja Mas Bule ganteng, entar aku kasih diskon plus bonus deh, goda salah seorang pedagang sambil mengerlingkan matanya membuat Rainero bergidik ngeri. Rainero yang didekati para perempuan yang entah masih gadis atau sudah jadi ibu-ibu itu pun merasa risih. Entah berapa kali ia hampir memuntahkan isi perutnya karena mereka yang berusaha mendekat. Sen, pulang yuk. Aku udah nggak tahan, please. Huek. Siapa suruh ikut denganku? Jawab Senina acuh tak acuh pada Rainero yang mengekor di belakangnya. Sen, honey, body, sweetie, my lovely, pulang yuk. Rengek Rainero yang kini memepet tubuh Senina. Ia mencoba meredam rasa mulnya dengan mencium aroma rambut Senina. Pak Rainero, kamu ngapain sih? Jauh-jauh sana. Sen, aku, mau muntah. Biarin aku dekat kamu biar aku nggak mual lagi. Mencium aroma tubuhmu justru membuat perasaanku nyaman dan rasa mualku hilang, melas Rainero. Senina tersenyum mengejek, ia tidak percaya ucapan Rainero. Hingga tiba-tiba ada perempuan yang menarik tangannya dan berusaha memeluknya, Rainero pun tak mampu lagi menahan rasa mualnya dan mengeluarkan semua isi perutnya. Huek. Ah, Kang Bule jorok. Bau, pekik perempuan itu yang sontak membuat Senina yang sedang memilih sayuran menoleh. Matanya membulat saat melihat Rainero tak henti-henti memuntahkan isi perutnya. Senina pun refleks menjatuhkan belanjaannya dan mendekati Rainero sambil memijat tengkuknya. Sen, aku udah nggak kuat lagi. Hah, Pak, jangan macam-macam. Jangan coba-coba pingsan. Dengar. Sentak Senina refleks. Memangnya pingsan bisa dicegah apa? Tetapi, Sen. Ya sudah, kita pulang sekarang. Ucap Senina kesal sebab acara belanjanya jadi gagal karena ulah Rainero. Senina memapah Rainero, alhasil Rainero bisa menghidu aroma tubuh Senina yang begitu menenangkan di indera penciumannya. Seorang ibu-ibu yang baik hati pun ikut membantu membawakan belanjaan Senina yang terjatuh tadi. Setelah mengucapkan terima kasih, Senina meminta Kang Ojek yang ada di sana mengantarkan mereka pulang dengan dua motor yang berbeda. Sesampainya di kontrakan, Senina membantu Rainero berbaring. Dalam hati Rainero memekik kegirangan, ternyata mual muntahnya pun bisa menjadi berkah baginya. Apa benar dia mengalami sindrom Couvet karena kehamilanku? Tapi kenapa bisa? Hey twins, apa kalian selama ini juga mengerjai dedi kalian? Kalau benar, kalian memang benar-benar pintar, monolog Senina dalam hati sambil tersenyum-senyum sendiri membuat Rainero yang mengintip sambil pura-pura tertidur jadi salah tingkah. Ia pikir, Senina sedang memikirkannya. GR. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah hampir 1 bulan, tapi Rainero masih belum bisa meluluhkan hati Senina. Hanya saja, Senina tidak begitu keras seperti awal pertemuan mereka kembali. Perlahan, Senina sudah tidak menolak keberadaan Rainero. Bahkan ia sudah tidak memanggil Rainero, Pak, lagi sebab menurut Rainero, ia bukan atasan Senina lagi dan Senina bukanlah bawahannya lagi jadi Senina tidak perlu memanggilnya dengan sebutan, Pak, lagi. Hari sudah malam, Rainero baru menyelesaikan makan malamnya. Kini Rainero sudah bisa makan makanan seperti biasa lagi. Tapi tetap saja bukan sembarang makanan yang bisa Rainero makan, melainkan harus masakan Senina.
Awalnya Senina tidak percaya, tapi setelah melihat bagaimana tersiksanya Rainero saat melihat hidangan di depan matanya, ia tak henti-hentinya muntah, akhirnya membuat Senina iba. Sebelumnya memang Senina melihat Rainero hanya menyantap bakso crispy-nya saja, mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam. Senina lantas mencoba menawarkan masakannya dan ternyata Rainero menyukainya tanpa drama mual muntah dan lagi. Tring tring tring. Alunan nada panggilan terdengar dari ponsel Rainero. Setelah melihat siapa nama pemanggilnya, Rainero pun segera mengangkat panggilan itu tanpa beranjak sedikit pun dari kasir busa miliknya. Ya, Rainero tidur menggunakan kasur busa. Bukan kasur mahal, tebal, dan empuk seperti yang sering ia gunakan. Bahkan semua perabot di dalam kontrakan itu sama seperti yang Senina gunakan. Bila ditanya apa alasannya sedang dia memiliki banyak uang dan bisa membeli barang termewah dan termahal sekalipun, maka jawabannya adalah agar ia bisa merasakan bagaimana menjadi Senina. Bagaimana kehidupan yang Senina jalani, ia ingin ikut merasakannya. Meskipun awalnya ia merasa kesakitan di sekujur tubuhnya, tapi ia tahan. Kadang Rainero berpikir, sebegitu kuatnya Senina. Padahal ia sedang hamil, tapi ia harus hidup dengan memprihatinkan seperti itu. Rainero juga pernah menawarkan untuk mengganti perabotan di dalam kontrakan Senina, tapi wanita hamil itu menolaknya mentah-mentah. Ia tak mau merasa berhutang budi atau bergantung pada orang lain. Hal itu jua yang membuat kekaguman Rainero pada Senina makin melonjak tajam. Sungguh perempuan yang langka. Yang dalam 1000, belum tentu bisa ditemukan satu perempuan seperti Senina. Halo, Mom, ucap Rainero sambil memejamkan matanya. Kepalanya hari ini sedikit pusing membuatnya enggan melakukan apapun. Bahkan malam ini ia belum makan sama sekali. Rai, kau di mana? Hah? Kenapa kau tidak masuk kantor sebulan ini? Cecar Delena saat panggilannya diangkat. Aku ada di Indonesia, Mom. What? Di Indonesia. Apa yang kau lakukan di sana selama itu? Bukankah tender itu telah kau menangkan, jadi seharusnya kau sudah kembali sejak berminggu yang lalu. Aku sedang ada pekerjaan penting di sini, Mom. Sepenting apa sampai kau melalaikan pekerjaanmu? Bahkan saat kau terpuruk saat itu pun, kau masih menyempatkan diri mengurusi perusahaanmu. Sangat-sangat penting, Mom. Ini tentang masa depan Rain. Masa depan apa maksudmu? Mom tidak mengerti. Nanti juga Mom akan tahu. Beritahu Mom sekarang atau Mom cari tahu sendiri. Kau tahu kan kalau Mom sudah turun tangan. Jangan sampai kau menyesal. Rainero berdecak, tidakkah Mom bisa bersabar? Setelah Rain berhasil, Rain pasti akan memberitahukan kalian semua. Tidak. Kau tahu kan kalau Mom bukanlah perempuan penyabar. Cepat katakan. Apa ada hubungannya dengan apa yang kau ucapkan saat makan malam itu? Delena mengingat apa yang Rainero katakan saat makan malam dengan keluarga Bianca kalau ia akan ke Singapura untuk menemukan miliknya. Tapi kenapa Rainero justru ke Indonesia? Yah, Mommy benar. Memang itu ada hubungannya. Tapi maaf, untuk saat ini Rain belum bisa mengatakannya. Doakan saja agar misi Rain berhasil. Rain tutup dulu ya, Mom. Kepala Rain sedang sangat pusing. Rain mau istirahat dulu. Bye Mom. Tanpa menunggu jawaban dari Delena, Rainero pun menutup panggilan itu. Delena sampai mengumpat kesal saat Rainero menutup panggilannya begitu saja. Sebenarnya Delena merasa penasaran, tapi ia akan menunggu sebentar lagi sampai Rainero sendiri yang akan menceritakan apa sebenarnya maksudnya itu. Setelah panggilan ditutup, Rainero pun segera meletakkan ponselnya lagi di samping bantal. Sementara itu, di kontrakan samping, tampak seorang wanita hamil sedang gelisah. Biasanya akan ada seorang laki-laki tampan yang datang mengetuk pintu rumah kontrakannya tanpa henti sebelum ia membukakannya. Kemudian tanpa sungkan ia akan menumpang makan dan bersikap semaunya. Dipandanginya kontrakannya, sekarang isi kontrakannya lebih lengkap. Rainero yang tak tega melihatnya tidur kepanasan, tanpa izin memasangkan AC. Ia juga membelikannya microwave agar ia bisa memanaskan makanan dengan mudah saat ia lapar. Tak lupa ia membelikannya susu ibu hamil dan bantal ibu hamil agar ia bisa tidur dengan nyaman.
Senina menghela nafasnya, kenapa ia mendadak resah seperti ini? Bukannya bagus kalau Rainero tidak mengusiknya. Tapi kenapa ia justru merasa resah? Seperti ada yang hilang. Terasa hampa dan menjemukan. Dilihatnya makan malam yang belum ia sentuh sama sekali. Semenjak tinggal di Indonesia, lidahnya sudah sedikit terbiasa dengan masakan mulai yang minim rempah sampai yang kaya akan rempah. Malam ini ia hanya masak bening bayam plus jagung, tahu goreng, dan telur balado. Masakan sederhana tapi selalu saja berhasil membuat Rainero nambah hingga berkali-kali. Senina tiba-tiba saja tersenyum mengingat ekspresi Rainero setiap ia makan. Kemana dia ya? Kenapa belum ke sini juga? Gumam Senina penasaran. Tak mau larut dalam rasa penasaran, Senina pun segera keluar dari dalam kontrakannya dan mengetuk pintu kontrakan yang dihuni Rainero. Tapi pintu itu tak kunjung terbuka setelah Senina mengetuknya beberapa kali. Senina mengerutkan keningnya, penasaran kemana Rainero pergi. Senina pun hendak kembali ke kontrakannya, tapi tiba-tiba kakinya sedikit tergelincir hingga tubuhnya menubruk pintu kontrakan Rainero. Untung saja Senina segera berpegangan dengan handel pintu jadi ia tidak terjatuh. Ceklek. Tiba-tiba pintu terbuka saat ia berpegangan di handel pintu. Loh, kok terbuka? Kenapa pintunya tidak terkunci? Gumam Senina. Senina yang penasaran lantas tanpa sadar melangkahkan kakinya masuk ke dalam kontrakan. Sepi, Senina pikir tak ada orang di dalam sana. Lalu ia pun terus berjalan sampai ke kamar Rainero dan matanya terbelalak saat mendapati Rainero sebenarnya ada di dalam kamar. Ia pikir Rainero sedang pergi. Senina hendak pergi, tapi tiba-tiba ia mendengar gumaman Rainero. Senina yang penasaran lantas mendekat hingga ia bisa mendengar dengan jelas gumaman Rainero. Senina, maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku. Senina. Senina yang mendengar jelas gumaman Rainero lantas menutup mulutnya. Dari gumaman itu Senina bisa mengetahui kalau Rainero benar-benar menyesali perbuatannya. Peluh mengucur deras dari dahi Rainero. Senina yang khawatir lantas memegang dahi Rainero yang ternyata sangat panas. Senina sampai dilanda kepanikan. Ia pun bergegas mencari baskom dan berniat memasak air panas untuk mengompres dahi Rainero, tapi ternyata di kontrakan Rainero tidak ditemukan kompor. Ia lantas mengambil air panas dari dispenser dan mencampurnya dengan air dingin agar tidak terlalu panas lagi. Dibawanya baskom berisi air panas itu dan mulai mengompres dahi Rainero dengan baju kaos yang tidak terlalu tebal. Senina terus mengulangi mengompres dahi Rainero hingga suhu tubuhnya sedikit menurun. Karena terlalu kelelahan, Senina pun tanpa sadar tertidur. Tak lama kemudian, mata Rainero mengerjap. Saat ia menoleh ke samping, mata Rainero terbelalak karena mendapati keberadaan Senina yang tengah tertidur di sampingnya. Rainero tersenyum senang. Dengan perlahan ia beringsut dari kasurnya dan mengangkat Senina ke atas kasur. Dibaringkannya Senina dengan senyum merekah. Cantik, puji Rainero. Kini gantian, Rainero yang terduduk di tempat Senina tertidur tadi. Kemudian ia pun membaringkan kepalanya tepat di samping tangan Senina. Ingin rasanya ia ikut berbaring dan merengkuh tubuh Senina ke dalam pelukannya. Tapi sayang, kasurnya tak mendukung. Kasurnya berukuran single sehingga hanya muat satu orang saja. Cek, sayang sekali. Padahal ini kesempatan emas, gumamnya lirih. Sebelum ikut memejamkan matanya, Rainero menyempatkan mencuri ciuman di kening dan bibir Senina. Rainero tersenyum-senyum sendiri setelah berhasil mencuri ciuman itu. Sementara itu, Senina yang sedang tertidur merasa sedang bermimpi mendapatkan ciuman. Dengan mata terpejam, tanpa sadar bibirnya melengkung ke atas. Keduanya lantas tertidur dengan bibir yang sama-sama melengkung.